Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak dan Ibu guru yang menangani RKAM di madrasah masing-masing. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat dan mengisi RKAM di tahun 2024 ini. Namun sebelum ke video lanjutnya, bagi Bapak atau Ibu yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya serta jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan video-video terupdate lainnya. Baik Bapak dan Ibu, di sini ketika kita masuk ke web RKAM ya. Nah, di sini ada keterangan atau pengumuman bahwa pagu definitif BOS tahun 2024 telah dibuka. Nah, sebelum kita mengisi RKAM Bapak dan Ibu, alangkah lebih baiknya kita lihat dulu ya, apa yang harus kita lakukan di awal tahun 2024 ini dalam mengisi pagu definitif BOS. Nah, baik Bapak dan Ibu, di sini sebagaimana kita lihat di pengumumannya ya. Nanti sebelum kita melakukan pengisian RKAM, tentunya kita harus memahami dulu apa-apa saja yang harus kita lakukan atau langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan. Nah, baik Bapak dan Ibu, kita lihat di sini. Bagi madrasah yang telah menggunakan aplikasi EDM RKAM dapat melakukan input RKAM dengan langkah-langkah sebagai berikut ya. Nah, poin pertama, admin kabupaten atau kota membuka jadwal pengisian rencana pagu definitif sampai dengan 31 Januari 2024 untuk tahap pertama. Tahap selanjutnya dapat dibuka kembali pada bulan Februari dan seterusnya. Jadi dalam penginputan pagu definitif ini Bapak dan Ibu untuk tahun 2024 itu untuk tahap pertama itu sampai tanggal 31 Januari. Nah, bagaimana jika kita sudah lewat nanti ketika pengisian di bulan Februari? Nah, itu nanti kita akan masuk ke tahap berikutnya ya. Jadi kalau ingin masuk ke tahap pertama Bapak dan Ibu, silakan selesaikan dulu pagu definitifnya di bulan Januari ini ya, jika memang ingin masuk BOS tahap pertama. Dan jika mengisi di bulan Februari dan seterusnya, itu nanti akan masuk ke tahap-tahap berikutnya ya. Jadi mungkin saja Bapak dan Ibu untuk pencairannya pun nanti sesuai dengan pagu definitif yang sudah kita isi. Jadi kalau di bulan Januari mungkin nanti akan pencairannya juga lebih cepat dibandingkan dengan madrasah yang mengisi di bulan Februari dan seterusnya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, madrasah menyelesaikan EDM 2023 dan dikirim ke RKAM. Nah, perlu diketahui juga Bapak dan Ibu, untuk EDM-nya di tahun 2023-nya itu diselesaikan ya. Kemudian dikirim ke RKAM atau diverifikasi oleh kepala madrasahnya agar nanti hasil daripada EDM 2023 ini menjadi acuan kita dalam pengisian RKAM di tahun 2024. Jadi nanti kalau kita sudah mengisi EDM 2023 dan sudah diverifikasi juga oleh kepalanya, disetujui ya, itu nanti akan masuk ke RKAM 2024. Jadi skala prioritas nanti akan ketahuan ya. Jadi skala prioritas kita yang harus didahulukan di tahun anggaran 2024 ini apa? Ya, jadi hasil EDM 2023. Jadi Bapak dan Ibu harus menyelesaikan EDM dulu sebelum mengisi RKAM di tahun 2024 ini. Kemudian yang ketiga, madrasah mengisi rencana pagu definitif 2024 tahap 1 dan tahap 2. Nah, jadi kita mengisi pagu definitif ini Bapak dan Ibu, itu diisinya langsung 1 tahun anggaran, yaitu tahun 2024. Baik tahap 1 dan tahap 2. Jadi untuk tahap 1 itu kan dari Januari sampai Juni ya. Kemudian tahap 2 dari bulan Juli sampai bulan Desember 2024. Jadi cara pengisian pagu rencana ini ya, rencana pagu definitif kita isi selama 1 tahun, baik tahap 1 maupun tahap kedua. Namun nanti di tengah-tengah Bapak dan Ibu, ketika kita nanti akan masuk ke tahap kedua, ini biasanya jumlah anggaran kita akan berbeda dengan tahap pertama. Biasanya ada revisian lagi ya, anggaran
revisian anggaran baik bertambah maupun berkurang. Sehingga yang di tahap 1 itu nanti akan berbeda dengan jumlah dana di tahap kedua. Sehingga kita perlu melakukan perbaikan atau revisian daripada anggaran yang sudah kita inputkan ya. Namun untuk saat ini tahap 1 dan tahap 2 tentunya itu akan sama. Nominal dana BOS yang ada di RCAM kita ya. Itu tahap 1 dan tahap 2 biasanya akan sama nominalnya. Jadi untuk saat ini ikutilah rencana sesuai dengan besaran nominal yang kita terima, baik tahap 1 dan tahap 2. Jadi di poin ketiga ini Bapak dan Ibu kita mengisi rencana selama 1 tahun ya, tahap 1 dan tahap 2. Kemudian yang keempat, menyelesaikan input realisasi 2023 dan mengisi LPJ bulanan sampai dengan Desember 2023. Nah, jadi Bapak dan Ibu tentu saja kita harus menyelesaikan juga inputan realisasi 2023 kita ya, dan mengisi LPJ bulanan sampai dengan Desember 2023. Untuk pengisian LPJ di RCAM Bapak dan Ibu silakan dilihat di video saya sebelumnya ya, sudah saya share. Kemudian yang kelima, melakukan pengembalian ke kas negara jika terdapat sisa BOS 2023 yang tidak dibelanjakan. Hal ini ditandai dengan masih adanya saldo realisasi pada dashboard RCAM Madrasah. Nah, jadi kalau misalnya ada dana yang tidak terrealisasikan ya, jika ada dana BOS sisa dana BOS, maka kita harus mengembalikannya ya Bapak dan Ibu. Untuk lebih jelasnya itu ada di juknis BOS-nya tentunya. Kemudian yang keenam, Madrasah yang mengisi secara manual menyiapkan EDM RCAM dan LPJ manual dengan format yang sama dengan tahun lalu. Yang ketujuh, jika ada kendala dalam pengerjaan EDM dan RCAM dapat menghubungi Lip Agent Madrasah Reform ya. Nah, itulah Bapak dan Ibu sebelum kita melakukan pengisian pagu definitif BOS di tahun 2024 ini ya. Dan juga Bapak dan Ibu perlu diketahui juga sebelum kita mengisi RCAM ya, tentunya kita di online ini kita harus siapkan dulu di manualnya kalau bisa ya Bapak dan Ibu di form Excel-nya itu. Jadi kalau sudah ada di form Excel kan kita tinggal input ke online-nya itu enak. Jadi kita tinggal mengikuti saja. Nah, itulah Bapak dan Ibu ya sebagai bahan informasi sebelum kita melakukan pengisian RCAM pagu definitif BOS 2024. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.